Berjumpa lagi dengan Mulia dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama bertatap muka, meskipun tidak bertatap muka secara langsung, tetapi tentu saja tidak boleh menyurutkan semangat kalian untuk terus belajar. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Semoga dengan doa-doa tersebut bisa memudahkan kalian dalam menyimak pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Ya, anak-anak, kalian tahu tidak teks apa sih yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini? Nah, kalau kalian tidak tahu, Ibu akan sedikit memberikan clue. Nah, teks ini adalah teks yang berisi tentang penggambaran sebuah objek. Objek yang digambarkannya bisa berupa manusia, tumbuhan, hewan, bahkan benda sejarah pun bisa kita gambarkan dalam teks ini. Kira-kira teks apa ya? Yaps, betul, itu adalah teks deskripsi. Nah, pada pertemuan kali ini, yuk kita sama-sama belajar bagaimana sih cara mengidentifikasi teks deskripsi. Simak informasinya. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan ke materi hari ini, Ibu ingin memberikan sebuah contoh terlebih dahulu untuk kalian. Ya, nah contoh hari ini adalah Ibu akan menayangkan sebuah tayangan atau gambar tentang tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Cianjur. Nah, di tempat-tempat wisata ini terdapat teks deskripsi. Kok bisa ya terdapat teks deskripsi? Nah, karena gambar-gambar yang akan Ibu tayangkan ini adalah gambar-gambar yang mengandung keindahan dan keelokan Kabupaten Cianjur yang kalian cintai ini. Berikut cuplikannya. Ya, baik anak-anak, setelah kalian melihat gambar atau tayangan yang tadi Ibu tampilkan, mungkin kalian sudah sedikit ada gambaran seperti apa sih teks deskripsi tersebut. Nah, agar kalian lebih memahami tentang teks deskripsi, yuk kita simak materinya. Tapi sebelum kalian menyimak materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa aja sih kompetensi dasar yang akan kalian pelajari pada pertemuan kali ini. Kompetensi dasar yang pertama yaitu kompetensi dasar pengetahuan 3.1, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Objek yang dideskripsikannya ada sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau pentas seni daerah yang kalian dengar dan kalian baca. Yang kedua, kompetensi dasar 4.1 atau kompetensi dasar keterampilan, yaitu menentukan isi teks deskripsi objek, bisa tempat wisata, bisa tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional yang kalian dengar dan kalian baca. Selain kompetensi dasar, Ibu juga akan menjelaskan apa sih tujuan pembelajaran kali ini. Nah, setelah nanti kalian belajar tentang teks deskripsi, tentu saja kalian akan mampu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau pentas seni daerah yang kalian baca dan kalian dengar. Yang kedua, kalian akan mampu menentukan isi teks deskripsi tentang objek, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional yang kalian baca dan kalian dengar. Baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu akan memasuki ke materi yang pertama, yaitu apa itu teks deskripsi. Nah, tadi mungkin kalian sudah menyimak dari tayangan yang Ibu tayangkan tentang wisata-wisata yang ada di Kabupaten Cianjur. Mungkin kalian sedikit sudah ada gambaran tentang apa itu teks deskripsi. Nah,
Teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu sehingga dapat dirasakan, dilihat, dicium, dan didengar oleh pembaca. Atau seperti ini anak-anak. Misalnya kalian itu sudah berlibur ke Taman Safari. Ya. Nah, lalu kalian menceritakan seperti apa sih Taman Safari kepada teman-teman kalian. Nah, misalnya kamu menceritakan, kemarin saya pergi ke Taman Safari bersama keluarga. Di sana terdapat banyak sekali hewan. Di sana ada hewan gajah, harimau, jerapah, kuda, gitu ya, dan masih banyak lagi. Selain itu, di sana juga suasananya sangat nyaman, bersih, dan juga sejuk. Di sana juga tidak terdapat sampah sama sekali. Nah, berdasarkan cerita singkat tersebut, mungkin nanti teman kalian akan sedikit tergambar tentang seperti apa sih Taman Safari. Nah, itulah yang disebut dengan teks deskripsi. Jadi, teks deskripsi itu adalah kalian menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seolah-olah merasakan apa yang kalian ceritakan dalam ceritanya. Ya anak-anak, setelah kalian memahami tentang apa itu teks deskripsi, selanjutnya kalian juga akan memahami seperti apa sih ciri-ciri dari teks deskripsi. Nah, agar kalian lebih mudah membedakan mana teks deskripsi dan mana teks yang lainnya, mari kita sama-sama belajar tentang apa saja sih ciri-ciri dari teks deskripsi. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah teks deskripsi ini adalah berupa penggambaran. Penggambaran apa saja sih? Penggambarannya itu bisa penggambaran berupa makhluk hidup maupun non-makhluk hidup. Contoh misalnya manusia, hewan, tumbuhan, tempat wisata, tempat bersejarah, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, ciri-ciri deskripsi itu adalah dia bersifat fisik atau sifat manusia. Misalnya, nanti ketika kalian menulis teks deskripsi, kalian itu akan menggambarkan sosok seorang ibu. Ya. Nah, lalu seperti apa sih contoh sifatnya? Misalnya, ibuku sudah tua. Beliau berumur 60 tahun. Wajahnya sudah mulai keriput, gitu ya. Nah, itu salah satu contoh seperti apa sih penggambaran manusia di dalam teks deskripsi. Nah, ciri-ciri yang ketiga, teks deskripsi ini dia ada kaitannya dengan panca indera kita, ya. Nah, panca indera ini yang kita ketahui ada 5 kan ya. Yang pertama ada penglihatan. Nah, misalnya nanti ketika kalian bercerita tentang teks deskripsi, kalian menggunakan mata kalian untuk mendeskripsikan objek tersebut. Misalnya, saya pergi ke taman, saya melihat banyak sekali bunga. Di sana ada yang berwarna merah, berwarna kuning, berwarna biru, berwarna ungu, dan bunga-bunga tersebut memiliki 5 kelopak, misalnya begitu. Nah, itu yang disebut dengan penglihatan. Jadi, apa yang kalian lihat, kalian ceritakan kepada teman kalian. Yang kedua, misalnya penciuman. Nah, itu misalnya berhubungannya dengan bau-bauan atau wangi-wangian. Nah, tadi misalnya kamu melihat bunga, ya. Lalu juga kamu mendeskripsikan harum bunganya itu seperti apa. Nah, itu juga bisa dideskripsikan. Lalu pengecapan. Nah, kalau pengecapan itu di lidah, ya. Nah, misalnya kalian pergi ke suatu daerah, ke suatu tempat, atau ke sebuah tempat wisata, lalu kalian mencicipi wisata kuliner yang ada di sana, ya. Nah, misalnya kalian mencicipi bubur ayam misalnya. Nah, kalian nanti akan memberikan komentar terhadap makanan yang kalian cicipi. Nah, itu yang disebut dengan pengecapan. Misalnya rasanya gurih, lalu misalnya agak sedikit pedas. Nah, itu yang disebut dengan indera pengecapan. Nah, sama dengan peraba dan pendengaran, ya. Nah, misalnya kalau yang pendengaran, kalian menceritakan tentang teman kalian yang jago bernyanyi. Nah, lalu kalian setelah mendengar suaranya,
Nah, kalian mendeskripsikan semerdu apa sih suara teman kalian tersebut. Nah, itu yang disebut dengan kaitannya dengan panca indera. Nah, bagaimana anak-anak? Setelah kalian tadi belajar tentang pengertian teks deskripsi, lalu juga kalian belajar tentang ciri-ciri teks deskripsi, kira-kira adakah yang ingin kalian tanyakan tentang materi teks deskripsi ini? Nah, kalau ada, disimpan dulu pertanyaannya, karena nanti di akhir video ini Ibu akan memberikan cara bagaimana ketika nanti kalian ingin bertanya lebih lanjut tentang materi yang akan Ibu sampaikan sekarang. Nah, selanjutnya Ibu akan melanjutkan materinya, yaitu tentang tujuan teks deskripsi. Nah, anak-anak, teks deskripsi ini memiliki tujuan dalam penulisannya. Kira-kira tujuannya apa saja sih? Ada dua tujuan teks deskripsi. Yang pertama, teks deskripsi ini bertujuan untuk menggambarkan situasi dan kondisi senyata mungkin, sehingga pembaca dapat merasakan situasi yang dialami oleh penulisnya. Ya, jadi ketika nanti kita mendeskripsikan sesuatu, baik itu objek, sekolah, tempat wisata, ataupun yang lainnya, nah kalian harus mendeskripsikannya senyata mungkin dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Biar apa? Biar pembaca betul-betul merasakan juga apa yang kita alami atau yang kita ceritakan. Tujuan teks deskripsi yang kedua, teks deskripsi ini bertujuan untuk mempromosikan atau mengenalkan objek tempat atau produk atau orang tertentu. Nah, misalnya mungkin kalian sering melihat promotor-promotor atau iklan-iklan dalam sebuah tayangan. Nah, iklan-iklan tersebut juga sedikit menggunakan teks deskripsi. Nah, misalnya ada seseorang yang ingin mengenalkan tentang objek wisata baru yang ada di Kabupaten Cianjur. Nah, lalu dia menggambarkan seperti apa pemandangannya, lalu tempatnya juga cocok untuk berlibur dengan keluarga, lalu misalnya harganya juga terjangkau, terus juga di sana terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan. Nah, itulah yang disebut dengan memperkenalkan atau mempromosikan suatu produk atau objek. Ya, selanjutnya anak-anak, kalian juga harus memahami seperti apa sih kebahasaan di dalam teks deskripsi. Nah, kebahasaan yang pertama di dalam deskripsi itu adalah dia harus menggunakan kata khusus untuk mengonkretkan. Ya, jadi ingat, ada kata umum, ada kata khusus. Nah, sementara di deskripsi, agar deskripsi kalian mudah dipahami, kalian harus menggunakan kata khusus. Contoh misalnya seperti ini. Kemarin saya pergi ke taman, saya melihat banyak bunga yang berwarna. Nah, kalau misalnya kalimatnya seperti itu, nah berarti kalian belum menggunakan kata khusus. Tadi di kalimat sebelumnya Ibu jelaskan banyak bunga yang berwarna. Nah, warna di dalam kalimat tersebut merupakan kata yang umum. Ya. Nah, agar kalimatnya lebih detail, gunakanlah kata khusus. Misalnya, bunga-bunga tersebut berwarna merah, kuning, hijau, biru, ungu, putih, dan sebagainya. Nah, jadi itulah yang disebut dengan kata khusus untuk mengonkretkan. Oke, yang kedua, di dalam teks deskripsi itu ada yang disebut dengan kalimat rincian. Ya, nah ingat, kalau tadi kata khusus, kalau sekarang kalimat rincian. Ya, misalnya contohnya begini, ayahku adalah laki-laki yang baik. Misalnya kalimatnya begitu. Nah, baik di situ adalah kata sifat, tetapi memiliki makna yang luas sekali. Nah, artinya berarti kalian harus lebih merinci atau mendetailkan kalimatnya. Contoh, ayahku adalah seorang laki-laki yang baik. Ayahku selalu bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluargaku. Ayahku sosok yang bijaksana di dalam keluarga. Nah, itu bisa yang disebut dengan kalimat rincian. Gitu ya. Jadi kalian lebih merinci seperti apa sih sifat atau karakter ayah kita. Gitu.
Nah, itu yang disebut dengan kalimat rincian. Selanjutnya, untuk ciri kebahasaan teks deskripsi adalah di dalam teks deskripsi itu harus menggunakan kata sinonim yang memiliki emosi kuat. Ya, kalian tahu apa itu sinonim? Ya, sinonim itu adalah persamaan kata. Misalnya ada kata indah. Ya, kalian ingin menggunakan kata indah. Nah, kata indah ini memiliki banyak sinonim, memiliki banyak persamaan kata yang bisa kalian gunakan, tetapi maknanya sama. Misalnya begini, pantai itu sangat indah sekali. Bisa juga kata indah tersebut diganti dengan pantai itu sangat cantik sekali, atau sangat elok sekali, atau sangat memukau sekali. Ya. Nah, itu adalah yang disebut dengan sinonim. Jadi kalian boleh menggunakan kata lain, tetapi maknanya sama, artinya tidak mengubah makna kalimatnya. Yang selanjutnya, ciri kebahasaan teks deskripsi itu adalah akan menggunakan majas di dalam kalimatnya untuk lebih mengonkretkan. Ya, apa itu majas? Majas itu jadi seolah-olah sama, gitu ya. Perbandingannya sama. Misalnya ketika kalian pergi ke pantai lalu kalian bermain pasirnya, nah pasirnya ini lembut, lalu sama kalian dibuat menjadi majas kalimatnya. Pasir pantai ini lembut seperti bedak bayi, misalnya begitu, ya. Nah, itu yang disebut dengan majas. Jadi saking lembutnya pasir yang ada di pantainya seolah-olah sama seperti lembutnya bedak bayi, misalnya begitu. Nah, itulah yang disebut dengan majas di dalam teks deskripsi. Nah, anak-anak, tiba juga kita di ujung video atau di akhir pembelajaran hari ini. Nah, terima kasih untuk anak-anakku yang sudah menyimak video pembelajaran tentang teks deskripsi pada pertemuan kali ini. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau belum dipahami, kalian bisa menanyakannya di akun Classroom kelas kalian masing-masing. Ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga informasi yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.